Shalom Army of God, apa kabar kalian semua? Pasti sudah antusias kan untuk ikut ibadah hari ini? Welcome home, welcome to Army of God Kalimantan buat kalian yang baru pertama kali hadir. Gak komplit nih rasanya kalau kalian cuma ikut ibadah minggunya aja. Yuk join dalam CG, sebuah komunitas yang akan membangun hidupmu. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca teman-teman. Memberikan persembahan dan persepuluhan adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan bisa transfer ke nomor rekening Gereja Mawar Sharon yang tertera di layar kaca teman-teman masing-masing. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe YouTube GMS Kalimantan, yuk segera subscribe sekarang juga. Iya sekarang, kapan lagi? Sudah pada antusias kan buat ikut ibadah? Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih pada saat hari ini kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada pada saat hari ini. Dan hari ini kami memberikan persembahan kami, persepuluhan kami. Biarlah ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga mau memulai ibadah kami. Biar Engkau Tuhan yang hadir dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah, God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kalian berada, mari sama-sama berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan, amin. Kasih
hatiku. Ku memandang wajahmu, Yesus. Come on. Terangi mataku, oh 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 oh. Sinari hatiku, oh 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 oh. Ku memandang wajahmu, Yesus penebusku. Terangi mataku, sinari hatiku. Ku memandang wajahmu, Yesus penebusku. Haleluya. Jemaat Tuhan, dimanapun kalian berada sekarang, di posisi apapun, mari sama-sama kita rentangkan tangan. Yuk, come on. Siap bernyanyi bersama saya, amin. Come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama, come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Come on. Hey hey hey. Hey hey hey. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku siap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Are you ready? Come on. Hey hey hey. Hey hey hey. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku siap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kami mau angkat syukur kami mau angkat permohonan doa kami ya Tuhan ke hadapan-Mu karena Engkau mendengarkan kami. Bahwa kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Kami memperkatakan ini. Dalam setiap langkahku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu.
Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami anak-anak muda berkumpul dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat-Mu menjangkau setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu membaharui. Pada hari ini Tuhan kami buka hati kami untuk bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Biar hari ini kami semakin didewasakan, kami semakin mengerti isi hati-Mu, dan kami mau mengambil tanggung jawab kami sebagai seorang anak muda. Terima kasih Tuhan, urapi pemberitaan firman-Mu sampai selesainya kiranya itu jatuh di tanah hati yang subur dan berbuah-buah berkali-kali lipat. Dan berdoa juga biarlah setiap orang boleh mengalami perubahan hidup dan semakin dibangkitkan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Sampaikan firman-Mu dengan sederhana, dengan perkataan-perkataan Tuhan, itu boleh membangkitkan setiap hati. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami. Setiap orang yang bersuka cita untuk menyambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Army of God Kalimantan, dimanapun kalian berada. Saya bersyukur dan sungguh bersuka cita bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun kita masih beribadah online, saya percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu mampu menjangkau, mampu memulihkan setiap Anda. Katakan amin di tempatnya masing-masing. Ya, Augeiers gak kerasa ya, kita ini udah masuk di bulan Oktober gitu ya. Dan ini adalah minggu ketiga di bulan Oktober. Dan saya juga mau remind buat setiap Augeiers di semua tempat dimanapun kalian berada, khususnya yang ada di Kalimantan gitu ya. Bulan Oktober ini adalah bulan kepemimpinan gitu ya. Bulan kepemimpinan, dan baik di CG maupun juga di ibadah kita sama-sama belajar tentang kepemimpinan seperti itu ya. Kalau saya boleh review sedikit atau flashback sedikit gitu ya. Di minggu pertama kita belajar bahwa generasi kita, generasi muda saat ini itu gak hanya butuh sekedar teman-teman hangout bareng atau teman-teman ngumpul bareng gitu ya. Tapi setiap anak-anak muda, generasi muda, mereka juga memerlukan role model gitu ya. Yang dapat menginspirasi mereka mengenal Yesus dan menjalani hidup yang bermakna gitu ya. Jadi anak-anak muda di luar sana butuh teladan, butuh pemimpin, butuh orang-orang yang dapat mengajarkan mereka jalan-jalan kebenaran, yang dapat mengajarkan mereka bagaimana mempunyai hidup yang bermakna. Nah, oleh karena itu, karena alasan itu, karena reason itu, Augeiers, Tuhan memanggil kita untuk memimpin generasi ini. Jadi Anda dan saya adalah pemimpin-pemimpin bagi generasi ini, katakan amin. Dan itu juga gak bisa lepas dari visi AOG yang selalu kita dengung-dengungkan, yang selalu menjadi sebuah hal yang melekat ya dalam hidup kita, yaitu winning generation for God, memenangkan generasi untuk Tuhan. Tahukah engkau Augeiers, memenangkan generasi untuk Tuhan itu gak hanya berbicara kita itu menginjil, kita itu memberitakan kabar baik, tapi lebih dari itu, winning generation for God adalah memuridkan mereka, menggembalakan mereka dengan penuh kasih, dan disitulah peranan pemimpin diperlukan. Hari ini saya berdoa bagi setiap Augeiers, teen and youth ya. Setiap Anda tidak akan menjadi member selama-lamanya. Karena Tuhan punya panggilan yang lebih besar. Tuhan gak hanya mau Anda berhenti di level menjadi member sampai selama-lamanya jadi member gitu ya. Tuhan mau memakai hidup Anda menjadi pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan. Khususnya untuk memimpin generasimu. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya sungguh bersuka cita, saya juga antusias. Karena apa? Saya percaya lewat firman Tuhan ini, setiap Anda yang member, saya berdoa Tuhan mulai membangkitkan hati Anda. Tuhan mulai memberikan beban ilahi itu di hati Anda. Sehingga Anda bukan lagi menjadi member yang terus dilayani, tapi Anda akan membuat keputusan yang tepat. Menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani generasinya. Katakan amin. So Augeiers ya, di minggu ketiga ini gitu ya. Sebelum di minggu ketiga, di minggu kedua gitu ya, kita juga belajar bahwa untuk memimpin orang lain gitu ya, itu perlu yang namanya hati yang melayani. Nah, kita gak boleh kehilangan hati yang melayani ya, hati yang mau terus mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh bantuan doa. Kita punya hati yang rela membantu, di mana setiap orang itu memerlukannya. Nah, dan tibalah kita di minggu yang ketiga ini Augeiers. Di minggu ketiga ini kita akan belajar yang namanya leadership adventure ya. Yang namanya kita tuh memimpin, kita akan masuk dalam petualangan-petualangan ya.
Kita akan masuk dalam hal-hal yang baru mungkin buat kita. Hal-hal yang mungkin bukan yang biasanya kita hadapi. Nah, oleh karena itu judul khotbah AOG hari ini kalian boleh catat di notes kalian masing-masing. Kasih judul aja bukan yang biasanya. AOGers, ketika kita berkomitmen untuk jadi pemimpin gitu ya. Kabarnya adalah kepemimpinan itu tidak selalu mudah ya. Bahkan sering sekali kepemimpinan itu membuat kita keluar dari zona nyamannya kita. Kita akan menghadapi hal-hal yang di luar kebiasaannya kita. Kita akan menghadapi hal-hal yang bukan biasanya kita lakukan. Seperti itu ya. Tapi AOGers, ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam fase yang seperti ini, kita keluar dari zona nyaman kita, kita berkomitmen Tuhan pakai aku jadi pemimpin buat generasiku gitu ya. Dalam menanggapinya gitu ya, kita nggak boleh anti dengan yang namanya perubahan. Ketika Tuhan bawa kita di level yang baru gitu ya, mempercayakan kita jadi pemimpin, pasti akan ada perubahan, pasti akan ada penyesuaian ya. Yang sewaktu-waktu itu bisa terjadi. Dan Tuhan mau ketika kita masuk di fase ini, jangan sampai kita meninggalkan panggilan kita hanya karena kita merasa aku gak cocok gitu ya. Aku males banget nih, banyak banget hal yang dikekang dan seterusnya. Tidak seperti itu AOGers. Sekali kita menjadi army of God, sampai akhir hidup kita, kita adalah tentara-tentara yang akan terus berjuang. Amin. Oleh karena itu hari ini army of God, Tuhan mau dalam setiap proses-proses yang kita alami, yang bukan biasanya kita hadapi, Tuhan mau memperlebar kapasitas kita. Katakan, Tuhan mau memperlebar kapasitas saya. Saya bisa mendengar dengan iman saya, ya. Dan kalian juga bisa katakan di tempat kalian masing-masing, saya adalah pemimpin generasi saya. Sekali lagi katakan, saya adalah pemimpin generasi saya. Yes. Seorang tokoh pemerintah dari Amerika yang bernama Colin Powell ya, dia pernah berkata begini, effective leaders are made, not born. They learn from trial and error and from experience. Ya, jadi seorang pemimpin yang efektif gitu ya, itu ternyata enggak lahir langsung, oh ya ini title-nya pemimpin gitu. Udah dari lahir dia pemimpin, atau mungkin karena orang tuanya tuh pemimpin, maka anak-anaknya pasti pemimpin. Tidak seperti itu, army of God. Seorang pemimpin yang efektif itu dibangun. They are made ya. Dibangun, dibentuk, masuk dalam proses ya. Dan orang-orang yang akhirnya jadi pemimpin yang berhasil, mereka itu dibangun dari tantangan, dari ujian. Bahkan gak sedikit orang-orang tersebut mengalami kegagalan. Dan ada pengalaman-pengalaman berharga juga yang turut menjadi pengalamannya mereka. Tapi itulah yang membentuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang efektif. Jadi hari ini kalau kalian mungkin ada di tengah-tengah keluarga yang ya orang tuaku sih bukan pemimpin, ya orang tuaku gak menonjol sih. Atau mungkin kalian ngerasa bahwa aku ini gak punya kemampuan apa-apa kak. Aku ini orangnya tuh biasa banget. Hari ini saya mau katakan bahwa ketika engkau mau memberikan dirimu dipakai Tuhan, maka Tuhan pasti memperlengkapimu menjadi seorang pemimpin. Sekali lagi, dan biarkan itu menjadi nilai yang tumbuh di hati kita, bahwa Tuhan itu tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Karena orang yang mau pasti dimampukan Tuhan. Setiap kita dipanggil Tuhan menjadi pemimpin. Jangan pernah lupa army of God. Tuhan itu memanggilmu bukan hanya sekedar setiap minggu datang ke CG. Setiap minggu gak pernah absen ibadah AOG. Tidak cukup berhenti di situ. Pertumbuhan rohanimu itu harus terus naik dan tidak boleh turun. Salah satu pertumbuhan rohani yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah ketika kita bukan hanya jadi pengikut, tapi kita jadi murid. Murid yang memuridkan. Murid yang memimpin murid-murid yang lain. Itu yang Tuhan mau. So army of God, sadarilah panggilanmu. Tuhan memanggilmu menjadi pemimpin-pemimpin bagi generasi ini. Ya, dan dalam petualangan kita sebagai pemimpin, kita tentunya akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita duga. Seperti yang tadi di awal saya bilang, bukan yang biasanya yang kita hadapi. Bisa jadi dalam kepemimpinan kita gitu ya, kita bisa mengalami konflik. Karena beda pendapat gitu ya, kita bisa salah paham gitu ya, kita bisa mengalami sebuah tantangan-tantangan yang itu tantangannya tuh
nggak sesuai dengan ekspektasinya kita, atau ketika kita memimpin, wah ternyata orang-orangnya beberapa ada yang sulit diatur dan seterusnya. Ya, itulah memang tantangan menjadi seorang pemimpin. Kita akan temukan itu ketika kita mau menjadi seorang pemimpin. Tapi kabar baiknya Army of God yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar secara spesifik. Kita akan belajar sama-sama bagaimana kita tuh jadi pemimpin yang efektif sehingga kapasitas kita itu diperbesar. Gini loh Army of God, ketika kapasitas kita itu diperbesar, kita tuh akan bisa memberikan pengaruh yang lebih luas. Kita akan bisa memberikan pengaruh yang lebih banyak kepada orang-orang muda, kepada generasi kita atau bahkan kepada siapapun. Tapi hari ini pertanyaannya adalah, mau gak kita memberikan diri kita untuk kapasitasnya tuh diperlebar? Mau gak kita punya keinginan untuk keluar dari zona nyaman kita dan kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidupnya kita? Tidak ada sesuatu yang kalau kita tuh mau capai sesuatu itu dengan cara yang instan. Semuanya butuh proses. Kamu mau lihat kapasitasmu diperbesar Army of God? Bersedialah untuk masuk dalam petualangan-petualangan bersama dengan Tuhan. So hari ini Army of God, saya mau bagikan 3 hal saja. Bagaimana caranya agar kita menjadi pemimpin yang semakin kapasitasnya diperbesar. Sehingga kita bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Ya, yang pertama adalah hadapi proses. Ya, selama kita hidup, selama kita bernafas, every day in our life, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya proses. Proses itu gak akan pernah bisa lepas dari hidupnya kita. Kita akan selalu berproses. Tapi hari ini, respon apa yang engkau berikan ketika engkau berhadapan dengan yang namanya proses? Respon yang tepat saat kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak biasanya atau dengan proses-proses yang terjadi dalam hidup kita, ya. Tuhan mau kita menghadapi setiap proses dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar, AOGers. Sikap hati itu akan menentukan respon apa yang keluar dari hidupmu. Dan ketika respon itu sudah keluar dari hidupmu, itulah yang akan menentukan kita bertindak seperti apa. Saya ulangi sekali lagi, sikap hati itu akan menentukan bagaimana kita merespon. Dan respon itu yang akan juga menentukan tindakan apa yang kita lakukan. Respon kita itu akan menentukan Anda menang dan terus bertumbuh melalui proses, atau Anda kalah dan Anda hanya akan berjalan atau stuck di tempat yang sama. Saya percaya setiap AOGers ya, Anda pasti mau ada kemajuan dalam hidup Anda, betul? Anda pasti mau ada peningkatan dalam hidup Anda. So hari ini, kalau kita mau ada peningkatan, ada kemajuan dalam diri kita, awalilah dengan sikap hati yang benar. Supaya engkau berespon dalam segala sesuatu dengan tindakan yang benar juga. Kita lihat yuk ayatnya di Ayub pasal 23, kita buka sama-sama ya. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutku. Wow, ini adalah sebuah firman Tuhan yang kita dengarkan, dan perkataan ini keluar dari seseorang yang mengalami proses yang sangat berat dalam hidupnya. Ayub. Cerita Ayub adalah salah satu cerita yang juga menginspirasi saya secara pribadi di dalam Alkitab ya. Sebagaimana kita tahu, Ayub ini mengalami proses yang tidak mudah ya, AOGers. Di mana segala sesuatu Tuhan ambil dalam hidupnya, Tuhan izinkan itu hilang dari hidupnya, harta bendanya, hewan peliharaannya, bahkan anak-anaknya. Orang-orang berharga yang dia punya, Tuhan izinkan itu lenyap dari hidupnya. Tapi kita bisa melihat keteladanan Ayub di tengah-tengah proses yang dia hadapi, di tengah-tengah sesuatu hal yang gak terduga yang dia alami. Ya, di tengah-tengah kejadian yang bukan biasanya yang dia alami, dia masih bisa berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku.
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub ini punya cara pandang yang jauh ke depan. Dia nggak lihat kesusahannya hari ini, tapi dia punya future sight alias pandangan ke depan. Bahwa kalau Tuhan hari ini proses aku, tujuannya cuma satu, agar hidupku semakin dimurnikan seperti emas yang murni. Kalau kita lihat di versi Amplified Bible-nya, di Ayub 23 ayat 10, saya bacakan dulu ya. But he knows where I am and what I have done. He can cross-examine me all he wants, and ini perkataan yang boleh memberkati saya juga, and I will pass the test with honors. Dikatakan kalau Tuhan hari ini uji aku, Tuhan tahu, dan pada akhirnya aku akan lulus ujian itu dengan pujian. Aku akan lulus ujian itu dengan terhormat. Wow. Kita belajar dari seorang Ayub. Yang perlu kita contoh adalah pastikan ketika proses datang dalam hidupmu, engkau tidak menyerah, engkau tidak berhenti, engkau tidak salah tanggap atau salah paham dengan Tuhan. Engkau tidak mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan gak adil, kenapa Tuhan taruh aku di tengah-tengah keluarga seperti ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bukan sungut-sungutan yang keluar, tapi sebuah kata-kata ucapan syukur dan iman yang harusnya keluar dari mulut bibir kita ketika kita menghadapi sebuah proses. Orang yang responnya kayak gini, orang itu akan lulus ujian dengan pujian dari Tuhan. Tuhan mengangkat derajatnya, Tuhan mengangkat hidupnya. Army of God, kalau kita hari ini menghadapi proses dengan sikap hati yang benar, yang akan terjadi adalah Tuhan akan mengangkat hidupnya kita. Tuhan akan membawa kita ke level selanjutnya. Tuhan akan memperlebar kapasitasnya kita. Tapi hari ini pertanyaannya adalah, maukah engkau memberikan hidupmu, memberikan hatimu rela diproses sama Tuhan, rela dibentuk sama Tuhan? Melalui ayat ini, kita juga belajar apa sih Army of God? Ketika kita itu mengalami proses, pakailah caranya Tuhan, bukan pakai caranya kita. Ayat yang ke-11 berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kalau di versi bahasa Inggrisnya, I have follow him closely. Artinya aku mengikuti engkau dengan cermat. Jadi Ayub ini memperhatikan tuntunan Tuhan itu dengan cermat, dengan teliti. Gak ada satupun yang menyimpang. Ya, my feet in his footprints, not once swerving from his way. Tidak sekalipun aku keluar dari jalan-jalannya. Jadi hari ini kita bisa belajar apa Army of God melalui Ayub. Hari ini jadilah anak-anak muda yang ketika kita tuh berhadapan dengan proses, kita tuh gak pakai caranya kita. Kita tuh gak pakai pikirannya kita. Tapi kita mengizinkan Tuhan dan membiarkan Tuhan menuntun step by step. Tuhan, aku ini lagi berproses, aku ini lagi berkonflik dalam hal komunikasi misalnya dengan seseorang. Gimana ya caranya Tuhan untuk aku bisa memperbaikinya? Tuntun aku ya Tuhan untuk aku bisa mengerti what should I do? Apa yang harus aku kerjakan? Caranya mesti seperti apa? Dan ayat 12 berkata, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dikatakan bahwa Ayub selalu memegang perintahnya Tuhan. Dan kemudian dalam sanubariku kusimpan mulutnya. AOGers, yang namanya proses dan ketaatan itu gak bisa dipisahkan. Saat kita berproses, Tuhan mau kita taat dengan caranya Tuhan. Tuhan mau kita menyelesaikan proses kita, kita memenangkan proses kita, bukan pakai caranya kita. Karena caranya kita bisa salah, caranya kita tuh bisa menuntun pada sebuah hal yang sesat. Tapi kalau kita hari ini ikut caranya Tuhan, yang pasti, yang terjadi adalah kita akan menang. Katakan amin, kita akan menang bersama-sama. Caranya Tuhan itu pasti membawa damai sejahtera, pasti membawa sukacita, pasti ujungnya membawa kemenangan. Dan ingat, Tuhan memproses kita, tujuannya agar apa? Ayat yang ke-10 berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas.
Tuhan memproses kita agar hidup kita tuh semakin punya kualitas yang baik dan berkenan di hadapannya Tuhan. Menjadi seperti emas yang murni. Emas itu kalau sudah dimurnikan gitu ya, ia akan punya harga jual yang sangat tinggi. Sebelumnya kalau emas itu gak dibentuk, gak dimurnikan, dia cuma logam biasa. Tapi ketika dia mengalami prosesnya dimurnikan, dibakar gitu ya. Terus ya pokoknya mengalami banyak proses, dibentuk lah, entah jadi entah jadi kalung, entah jadi cincin, entah jadi gelang dan lain-lain gitu ya. Itu adalah bentukan-bentukannya, proses-prosesnya kayak gitu ya, Army of God ya. Dan ketika itu dijual atau dipasarkan gitu ya, maka nilainya akan lebih tinggi, nilainya akan lebih mahal, seperti itu. Hari ini juga sama, ketika kita menang dalam proses-prosesnya kita gitu ya, maka yang akan terjadi adalah hidup kita itu semakin naik level. Hidup kita tuh akan semakin meningkat. Bahkan kapasitas kita tuh akan diperbesar sama Tuhan. Itu yang pertama, Army of God. Hadapi setiap proses. Kenapa Ayub bisa menang dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya? Bahkan dikatakan di Ayub 42, dia memperoleh 2 kali lipat dari kapasitasnya yang terdahulu gitu ya. Karena ia taat dalam proses. Ia tidak menyalahkan Tuhan, tapi ia selalu merespon dengan sikap-sikap yang benar. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita, Army of God. Bagaimana dengan kita? Maukah kita hari ini menghadapi setiap proses dengan hati yang benar, tanpa curiga sama Tuhan, dan kita mau berjalan dalam ketaatan? Itu adalah pilihan buat setiap kita. Dan saya berdoa setiap Anda memilih pilihan ini. Yang kedua adalah jangan baper ya. Baper ini bukan bawaannya lapar atau bawa koper kemana-mana ya, bukan ya. Jangan baper tuh artinya jangan bawa perasaan ya. Kita lihat salah satu contohnya di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Ini contoh salah satu tokoh Alkitab yang baper gitu ya. Kita belajar di sini ya. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 saya bacakan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi dengan berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dari ayat ini kita belajar satu, Army of God. Apa yang membuat Saul itu gagal jadi pemimpin dan akhirnya Tuhan mundur dari hidupnya dan tidak mempercayai dia lagi sebagai seorang raja atas Israel? Salah satunya adalah karena Saul itu baperan. Lewat ayat ini kita bisa lihat gitu ya. Jadi satu waktu ketika Daud itu udah pulang gitu ya dari berperang melawan orang-orang Filistin, maka dikatakan di ayat yang ke-7 ada perempuan-perempuan yang menyanyi, yang menari. Orang-orang waktu itu mereka celebrate akan kemenangan yang sudah dilakukan oleh Raja Daud dan oleh Daud. Waktu itu Daud belum jadi raja gitu ya. Oleh Daud dan tentara-tentara lainnya. Mereka berhasil mengalahkan orang Filistin. Dan di situ mereka merayakannya bersama-sama. Dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini bukan hanya sekedar sebuah selebrasi, tapi ini tuh merupakan fakta yang terjadi. Memang benar ketika Daud itu berperang, dia mengalahkan berlaksa-laksa. Jumlahnya tuh lebih banyak daripada Saul. Seperti itu, faktanya tuh memang benar. Dan akhirnya hal itu membuat Saul merasa gak nyaman. Ketika dia dengarkan hal itu, Saul tuh merasa gak nyaman. Perkataan itu menyebalkan hatinya. Dan sampai di ayat yang ke-9, Saul itu mendengki kepada Daud. Seperti itu. Ya. Sebenarnya ya AOGR seharusnya
ketika Saul mendengarkan hal tersebut, harusnya Saul itu gak perlu memasukkannya di dalam hati. Kok bisa Saul itu memasukkannya di dalam hati? Ayat yang ke-8 jelas berkata bahwa lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Perhatikan baik-baik kalimat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Dengan kata lain kalau kita renungkan baik-baik, Saul membiarkan perkataan itu masuk dan meracuni hatinya. Saul terlalu membawa jauh ke dalam perasaannya terhadap perkataan-perkataan atau nyanyian yang disampaikan oleh perempuan yang hari itu bernyanyi. Sebenarnya Saul punya pilihan. Dia mau memasukkan perkataan itu dan akhirnya jadi baper. Atau pilihan yang kedua adalah dia tidak perlu baper. Malahan responnya adalah harusnya datengin Daud dan shake hand Daud gitu ya. Salamin Daud dan berkata, good job Daud. Hari ini bangsa kita menuai kemenangan. Mengalahkan berlaksa-laksa orang Filistin. Hari ini juga sama. Kalau kita kembali ke kehidupan sehari-hari kita, gimana respon kita ketika kita melihat orang yang lebih berhasil dari kita? Apakah kita akan jadi orang yang iri, berpikiran negatif, menanggapi yang enggak-enggak? Atau kita jadi orang yang ikut merayakan keberhasilan seseorang dan bersukacita di atas kebahagiaan orang juga? Hati-hati dengan perasaanmu, Army of God. Hati-hati dengan perasaanmu. Karena perasaan yang tidak sehat itu sangat mudah ditunggangi iblis. Saul membiarkan perasaannya jadi salah. Mulai dari perasaan yang salah yang menguasai hati, itu akan masuk ke pikiran. Dan ketika pikiran sudah dikontrol dengan perasaan yang salah, itu akan berujung pada perbuatan yang jahat. Kita lihat ayatnya di 1 Samuel 18 ayat 11, 13 dan 17. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ini yang pertama. Karena Saul sudah terlanjur perasaannya diracuni oleh hal yang negatif. Akhirnya dia mulai susun rencana di pikirannya, aku mau bunuh Daud. Akhirnya dia mengambil tombak dan dia mau tancapkan itu ke Daud. Tapi tidak berhasil. Terus di ayat yang ke-13 dan 17. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan segala gerakan tentara. Ayat 17. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Enggak puas ya, karena enggak berhasil membunuh Daud dengan tombak. Akhirnya Saul mulai susun rencana jahat yang lainnya. Apa? Menjadikan Saul seorang pemimpin dari segala gerakan. Orang yang berdiri di baris terdepan dalam perang. Supaya apa? Tujuannya cuma satu. Supaya nanti kalau orang Filistin menyerang, Daud yang gugur duluan. Daud yang tewas duluan. Ini adalah sebuah rancangan atau rencana kejahatan. Yang berawal dari perasaan yang salah. Dari peristiwa ini Army of God, sekali lagi Tuhan ingatkan, hati-hati dengan perasaanmu. Karena ia dapat menjerumuskanmu pada dosa, pada hal-hal yang jahat. Bahkan menjadikanmu semakin egois. Saul udah gak bisa lagi lihat kepentingan bangsa Israel. Saul udah gak bisa lagi nangkap maksud dan kehendak Tuhan atas bangsa Israel. Kenapa? Karena seluruh hidupnya sudah dibutakan oleh perasaan yang tidak sehat itu tadi. Itu yang terjadi. Jadi hari ini firman juga termasuk buat saya. Mari Army of God, belajarlah untuk kita itu bisa meletakkan perasaan kita tuh dengan tepat. Sekalipun situasinya gak ideal, sekalipun situasinya gak mendukung, mari kita menjaga hati kita. Mari kita menjaga perasaan kita. Agar kita terhindar dari keputusan-keputusan yang salah. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau kita bisa cegah di depan, kenapa kita harus menyesal di belakang? Jadilah anak muda hari ini yang bijaksana.
yang memilih dengan tepat hal-hal apa saja yang perlu kita bawa masuk ke dalam perasaan kita dan mana yang cukup di depan pintu aja. Nangkep ya Army of God ya. Jauhkan hatimu tuh dari perasaan yang salah. Jauhkan hatimu tuh dari iri, dari benci, dari membandingkan diri dengan orang lain. Dari perasaan intimidasi, dari perasaan tidak mampu. Hari ini kalau engkau adalah seorang pemimpin dan engkau merasa tidak mampu, jangan lama-lama di perasaan itu. Karena itu hanya akan menghambat dirimu untuk semakin dewasa. Itu hanya akan menghambat dirimu untuk Tuhan memperlebar kapasitasmu. Orang yang selalu melihat kepada dirinya, mengasihani dirinya, mengedepankan perasaannya, orang itu gak akan pernah bisa besar dipakai sama Tuhan. Sebaliknya, orang yang mau menepiskan egonya, menepiskan perasaannya, orang yang mau dengan sungguh-sungguh ya, membiarkan Tuhan kontrol perasaanku, Tuhan kau yang berdaulat atas perasaanku. Orang itulah yang akan diperlebar kapasitasnya dan dipakai Tuhan besar. Yang percaya katakan yes. Dan yang terakhir Army of God, apa yang harus kita lakukan agar kepemimpinan kita itu semakin diperlebar kapasitasnya. Kita jadi pemimpin-pemimpin yang berkemenangan juga. Tadi yang pertama hadapi proses, yang kedua jangan baperan, dan yang ketiga tetap setia. Perjalanan kepemimpinan kita itu akan terus bertahan dan akan terus berkembang ya, bahkan berkembang ketika kita memilih untuk jadi pribadi yang setia. Ayo setia hari ini dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya berbicara dengan coach, CGL, ataupun juga dengan para sponsor. Setiap Anda adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayai. Berapapun hari ini yang Anda pimpin, berapapun orang-orang yang hari ini Anda gembalakan, ayo jadilah orang yang setia. Bahkan kepada semua jemaat Army of God Kalimantan yang saya kasihi, hari ini setialah. Setialah dalam segala kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Setialah dalam panggilan untuk memimpin generasimu. Dimanapun Tuhan taruh Anda yang adalah seorang aktivis kampus, itu adalah tempat di mana Anda melayani generasi Anda loh. Setialah di situ, berkembanglah di situ. Satu prinsip yang selalu saya pegang dalam hidup saya adalah orang yang setia pasti akan menuai hasilnya. Orang yang setia pasti akan menuai hasilnya. Ayat yang terakhir, Mazmur 126. Ayat ini selalu menguatkan saya dalam panggilan saya, ataupun juga dalam kepemimpinan yang saya bangun. Ayat ini selalu memberikan kekuatan buat saya dan saya rindu membagikannya agar Anda juga dikuatkan. Mazmur pasal yang ke-126, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perjalanan kita sebagai seorang pemimpin itu ibarat seperti seorang petani. Seorang petani yang rajin dan konsisten untuk menaburkan benih-benihnya. Karena petani ini punya goal bahwa benih-benih yang saya tabur harus bertumbuh, harus berhasil, harus menghasilkan buah pada musimnya. Ketika sang petani ini setia untuk menabur dan merawat benih-benih tersebut, maka benih-benih tersebut pasti akan bertumbuh menjadi tuayan-tuayan yang besar. Ini juga sama dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Benih yang kita tabur itu apa sih, AOG? Benih yang kita tabur itu adalah waktu kita, doa kita, air mata, waktu kita untuk menginjil, untuk memuridkan, membagikan hidup kita. Itu adalah benih-benih yang kita tabur loh buat generasinya kita. Mari setia melakukan hal-hal ini. Berdoa untuk kampusmu, berdoa untuk sekolahmu, berdoa untuk sahabat-sahabatmu yang belum kenal Tuhan, teman sekelompok belajarmu, teman sepermainanmu, teman satu klub basket kamu, teman satu band kamu yang belum kenal Tuhan. Taburkanlah hal-hal ini dalam hidupnya mereka. Dan memang menabur benih itu gak gampang.
Ayat ini menjelaskan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jelas mencucurkan air mata di sini bukan hanya sekedar hati yang penuh belas kasihan dan rindu untuk melihat sebuah kebangunan rohani dan tuaian jiwa-jiwa itu terjadi. Enggak hanya itu aja pengertiannya, tapi waktu saya renungkan maksud dari menangis itu bicara tentang ya memang benar dalam kita memimpin orang kita bisa sedih, kita bisa kecewa, kita bisa melihat ada hal-hal yang gak sesuai ekspektasi kita dan itu bisa mendownkan dirinya kita, bisa membuat kita sedih, bisa membuat kita terpuruk. Tapi hari ini ayo jangan lama-lama di situ. Bangkitlah, bangkit dari setiap keterpurukanmu. Karena setiap benih yang kau tabur itu gak akan pernah sia-sia. Pasti bertumbuh. Ya, seperti petani yang menghadapi cuaca buruk lah, hama, atau hal-hal sulit lainnya. Bahkan hal-hal yang mungkin gak biasa sang petani ini alami untuk bisa menabur, kemudian menuai. Dia akan alami itu. Sama juga dengan kita. Tapi hari ini, jangan pernah lupa, ada seorang pribadi yaitu Yesus, dia Tuhan yang maha setia yang akan terus memampukanmu sampai engkau menuai berkas-berkasnya. Di ayat yang ke-6 bagian terakhir berkata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Garis bawahi kata berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya itu bicara tentang apa? Gak cuma satu berkas, tapi engkau akan menuai berlipat kali ganda. Dan tahu gak Army of God, bukan hanya tuaian jiwa-jiwa keselamatan. Orang-orang yang kau doakan, orang-orang yang kau muridkan, orang-orang yang kau injili. Tapi tuaian itu juga akan menyebar luas ke dalam hal-hal pribadi yang kau pegang. Amin. Apapun kesulitannya hari ini, yuk sama-sama kita bersatu hati. Kita hadapi setiap prosesnya. Jangan jadi orang yang baperan. Dan tetap setia mengerjakan panggilan Tuhan. Sampai seluruh generasi kita mengenal Yesus. Mari tim PAW bisa maju ke depan. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh membangun dan membangkitkan setiap kita. Ingat Army of God, engkau tuh bukan tentara biasa. Engkau adalah pemimpin bagi generasimu. Hari ini, mari kita berproses agar kita semakin dewasa dan diperlebar kapasitasnya. Jangan anti dengan yang namanya perubahan. Jangan anti dengan yang namanya hal-hal yang dapat membuatmu keluar dari zona nyaman. Itu baik buat pertumbuhanmu. Itu baik untuk perlebaran kapasitasmu. Mari hari ini kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari semuanya Army of God, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi pemimpin yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus nggak menolak, sekalipun dia menghadapi proses-proses yang berat dalam dia memimpin. Dia ditolak, dia juga dihianati oleh muridnya, oleh orang terdekatnya dalam 12 murid tersebut. Tapi dia sekalipun gak membiarkan hatinya diracuni oleh hal-hal tersebut. Karena fokusnya jelas, visi yang dia terima dari Bapa itu selalu Yesus nomor satukan. Sehingga itu yang membuat Yesus setia dalam panggilannya. Army of God, dalam hidup ini segala sesuatu akan terjadi dan kadangkala itu gak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi hari ini mau gak kita taruh harapan kita itu cuma ke Tuhan. Bukan kepada keadaan, bukan kepada manusia, bukan kepada segala hal yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kita taruh harapan kita kepada manusia, keadaan dan segala sesuatu yang dapat berubah sewaktu-waktu, percayalah engkau akan jadi pribadi yang mudah kecewa dan lambat tapi pasti engkau akan meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini lewat firman yang kita dengarkan, Tuhan memanggil engkau menjadi pemimpin. Pemimpin yang bukan hanya sekedar memimpin, tapi pemimpin yang akan terus bertahan bahkan berkembang. Sekalipun proses yang kau alami itu tidak gampang. Di akhir ibadah kita pada hari ini, saya mau berdoa yang pertama, bagi setiap engkau para coach, CGL dan sponsor, dimanapun hari ini engkau berada, angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap pemimpin-pemimpin Army of God Kalimantan yang Tuhan kasihi. Aku berdoa hari ini bagi setiap coach, CGL dan sponsor. Tuhan, jangan biarkan visi itu mati di hati anak-anakmu ini. Tapi biar visi Tuhan itu semakin kuat, semakin dikerjakan dengan penuh kesetiaan. Hari ini Tuhan, apapun proses yang sedang dialami, baik itu dalam hidup pribadi mereka, dalam kepemimpinan mereka, aku berdoa dalam nama Yesus, berikan hati yang kuat, berikan kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu yang menguasai seluruh hidup para pemimpin ini Tuhan. And I pray setiap CG-CG yang Anda pimpin akan mengalami perubahan, akan mengalami peningkatan, akan mengalami multiplikasi dalam nama Tuhan Yesus terjadi dan tergenapi. Hari ini jadilah pemimpin-pemimpin yang selalu respon dengan hati yang benar dengan cara Tuhan dalam proses-proses apapun yang kau alami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah urapan dari Tuhan. And the last one, buat setiap engkau Army of God, para member, ataupun juga engkau yang simpatisan, ataupun kau yang baru bergabung, Tuhan memanggilmu jadi pemimpin bagi generasimu. Angkat tanganmu di tempatmu. Hari ini Tuhan, aku berdoa, urapi tangan-tangan ini, urapi hidup mereka dalam nama Yesus. Mereka tidak akan menjadi pengikut selamanya, tapi mereka akan menjadi murid yang memuridkan. Berikan beban ilahi itu, berikan visi Tuhan, dan biarlah winning generation for God itu menyala-nyala di hati mereka saat ini di dalam nama Yesus. Pakai setiap anak-anak muda Army of God Kalimantan untuk membawa kebangunan rohani bagi Kalimantan, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Firman yang sudah disampaikan biar itu bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda, dan kami menjadi pribadi yang makin dewasa dan diperlebar kapasitasnya di dalam nama Yesus. Hari ini angkat tanganmu Army of God, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Biarlah cinta kasih Tuhan Yesus menyertaimu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam studi, dalam pekerjaan, cita-cita dan masa depanmu aman bersama dengan Tuhan. Karena rancangannya adalah rancangan yang terbaik bagi hidupmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you, and I love you all.